Jadi saya melihat ini semacam ada benang merahnya. Iya kan? Ada aliansi santri menggunakan mobil dinas kepemerintahan BKKBN. Aliansi santri ini ternyata di dalamnya juga ada oknum WCC. WCC ini ternyata punya afiliasi dengan pihak seterunya Mas Beki. Mari kita bongkar semuanya. Tanda tanya publik hari ini adalah apakah masa yang mengatasnamakan aliansi santri ini hanya sekedar numpang kendaraan dinas milik BKKBN, ataukah ada afiliasi yang lebih jauh dari sekedar hanya menumpang mobil dinas BKKBN? Apakah mereka kebetulan ketemu mobil dinas BKKBN lalu menumpang menuju Pengadilan Negeri Surabaya, ataukah ada afiliasi yang lebih dari itu? Ini yang mesti dijawab oleh BKKBN. Kekerasan seksual artinya ada suatu tindakan pemaksaan yang membuat baju dari orang yang mengaku sebagai korban itu terkoyak atau sobek. Aneh bin ajaib, ada orang yang mengaku sebagai korban kekerasan seksual membuka kancing bajunya sendiri. Halo Indonesia, saya Krisyanto Yen Oni, salam NKRI. Rekayasa kasus Mas Beki, anak pengasuh Pondok Pesantren Sidikiyah Mbah Yai Muhammad Muhtar Mukti, perlahan tapi pasti mulai terkuak. Mari kita bongkar semuanya. Jadi sebelum-sebelumnya saya sedikit merasa sungkan untuk mengatakan isu pencabulan yang menyeret Mas Beki menjadi seorang tersangka adalah kasus rekayasa. Tapi hari ini saya semakin yakin dan berani untuk mengatakan bahwa isu pencabulan yang menyeret Mas Beki adalah kasus yang direkayasa. Sebenarnya sudah ada banyak kejanggalan yang menguatkan asumsi saya bahwa kasus Mas Beki, isu pencabulan yang menyeret Mas Beki, itu adalah suatu rekayasa semata. Nah, baru-baru ini pada tanggal 18 Agustus 2022, ada sekelompok orang berjumlahkan beberapa belas orang melakukan gelar aksi mengatasnamakan aliansi santri. Dalam kelompok yang mengatasnamakan aliansi santri tersebut ada juga beberapa oknum dari WCC. Nah, kelompok yang mengatasnamakan aliansi santri ini yang melakukan aksi di Pengadilan Negeri Surabaya menggunakan sebuah mobil dinas berplat merah bernomor polisi S7263WP. Memang sudah diklarifikasi oleh pihak BKKBN karena mobil tersebut adalah milik dinas BKKBN. Saya bacakan suratnya ya. Pemerintah Kabupaten Jombang, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Surat pernyataan klarifikasi yang bertanda tangan di bawah ini saya atas nama Dr. Puji Umbaran, MKP, Jabatan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang, menyatakan bahwa
keberadaan mobil dinas milik Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang nomor polisi S7263WP pada tanggal 18 Agustus 2022 berada di lokasi Pengadilan Negeri Surabaya karena digunakan oleh staf dinas yang ditugaskan untuk menghadiri sidang dan mendampingi saksi korban sesuai tupoksi instansi kami. Demikian pernyataan klarifikasi ini kami sampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar. Saya sudah baca beberapa kali surat klarifikasi dari pihak BKKBN ini, tetapi juga tidak menemukan jawaban atas tanda tanya yang ada di masyarakat hari ini. Surat klarifikasi dari BKKBN ini tidak menjawab tanda tanya di masyarakat hari ini. Karena yang menjadi tanda tanya di masyarakat hari ini adalah kenapa sekelompok orang yang mengatasnamakan aliansi santri ini bisa menggunakan mobil dinas kepemerintahan yakni BKKBN. Jadi saya melihat ini semacam ada benang merahnya. Iya kan? Ada aliansi santri menggunakan mobil dinas kepemerintahan BKKBN. Aliansi santri ini ternyata di dalamnya juga ada oknum WCC. WCC ini ternyata punya afiliasi dengan pihak seterunya Mas Beki. Mari kita bongkar semuanya. Jadi klarifikasi dari pihak BKKBN ini sama sekali tidak menjawab tanda tanya publik hari ini. Tanda tanya publik hari ini adalah apakah masa yang mengatasnamakan aliansi santri ini hanya sekedar numpang kendaraan dinas milik BKKBN ataukah ada afiliasi yang lebih jauh dari sekedar hanya menumpang mobil dinas BKKBN. Apakah mereka kebetulan ketemu mobil dinas BKKBN lalu menumpang menuju Pengadilan Negeri Surabaya ataukah ada afiliasi yang lebih dari itu? Ini yang mesti dijawab oleh BKKBN. Bukan ini nih, ya, menyatakan bahwa kendaraan mobil dinas milik Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Jombang nomor polisi 7263 NPP pada tanggal 18 Agustus 2020 berada di lokasi Pengadilan Negeri Surabaya karena digunakan oleh staf dinas. Bukan itu yang dipertanyakan oleh masyarakat. Jelas bahwa kalau mobil dinas itu keluar pasti ada petugas dari dinas terkait yang menggunakan itu. Yang menjadi tanda tanya adalah kenapa ada masa aksi orang demo, masa aksi demo menggunakan mobil dinas kepemerintahan. Itulah tanda tanya yang ada di masyarakat saat ini. Dan itu yang perlu dijawab. Apakah hanya sekedar kebetulan ketemu terus mereka numpang? Ataukah ada afiliasi yang lebih dari sekedar itu? Ini tolong dijawab. Dan saya secara pribadi sebagai rakyat jelata pemerhati bangsa, saya ingin agar supaya pemerintah Kota Jombang, terutama Dinas BKKBN, untuk memberi klarifikasi yang lebih tegas, lebih transparan dan apa adanya. Ini surat klarifikasinya nggak menjawab tanda tanya di masyarakat. Jadi sebelumnya memang sudah ada banyak sekali kejanggalan yang membuat kita itu bisa berasumsi bahwa isu pencabulan yang menyeret Mas Beki menjadi seorang tersangka hari ini dan seorang terdakwa. Ini adalah kasus yang direkayasa. Tetapi pengadilan opini yang begitu kuat, jadi publik hari ini seolah-olah sudah memegang suatu legitimasi bahwa Mas Beki memang adalah seorang predator seksual, Mas Beki memang adalah seorang penjahat kelamin, Mas Beki adalah seorang pelaku kekerasan seksual. Isu ini seperti sudah mendapat legitimasi di masyarakat seantero Nusantara. Tetapi saya tetap merasa bahwa kejanggalan-kejanggalan ini
mengarah kepada satu kesimpulan bahwa isu pencabulan yang menyeret Mas Beki ini adalah kasus rekayasa. Sama seperti halnya ketika publik begitu yakin bahwa Brigadir J telah melakukan tindakan tidak terpuji terhadap Ibu Sambo. Pengadilan opini yang begitu kuat membuat publik begitu yakin bahwa Brigadir J memang merupakan oknum pelaku tindak kekerasan seksual. Dan akhirnya apa? Framing media begitu kuat. Hampir semua media mainstream memberitakan bahwa Brigadir J telah melakukan tindakan tidak senonoh terhadap tuannya, terhadap istri dari Jenderal Polisi Bintang 2 Verdi Sambo. Nah, ketika kebenaran yang sesungguhnya terungkap, ketika kebenaran yang sesungguhnya terkuak, apakah media-media mainstream itu akan kembali membuat berita dan mengklarifikasi berita-berita sebelumnya? Enggak. Nah, disinilah menurut saya berbahayanya media dan sosial media hari ini. Ketika kebenaran yang sesungguhnya itu terungkap, kita lari dari kenyataan. Kita enggan untuk menaikkan klarifikasinya. Sehingga yang terus menyebar dan meracuni pikiran masyarakat adalah hoax tadi. Ini yang menurut saya sangat disayangkan. Jadi sekali lagi, saya ingin meminta penegasan dari pemerintah Kota Jombang, terutama instansi BKKBN Jombang. Masyarakat tidak bertanya siapa yang bawa mobil dinas milik BKKBN tersebut. Yang menjadi pertanyaan di masyarakat hari ini adalah kenapa kelompok yang mengatasnamakan aliansi santri itu bisa menumpang mobil dinas BKKBN menuju Pengadilan Negeri Surabaya untuk melakukan aksi yang mana agenda mereka adalah menuntut pengadilan agar menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya terhadap Mas Beki. Kenapa? Apakah hanya sekedar menumpang mobil dinas BKKBN ataukah ada afiliasi yang lebih jauh dari sekedar menumpang mobil dinas BKKBN? Atau jangan-jangan justru pihak BKKBN ini yang memanfaatkan masa aksi yang menamakan diri mereka aliansi santri tersebut. Nah, kalau seandainya pihak BKKBN justru yang memanfaatkan masa aksi ini, pertanyaan berikutnya, apa kepentingan BKKBN di balik semua itu? Kasus itu patut diduga murni atau tidak. Saya secara pribadi melihat berbagai kejanggalan. Kalau kita mau paparkan satu demi satu kejanggalan-kejanggalan itu menjadi enggak terarah apa tujuan omongan kita, kan seperti itu. Yang ingin saya soroti kali ini, yang saya maksud dengan kejanggalan itu, berita yang pertama kali heboh adalah ada puluhan santri mendapat perlakuan kekerasan seksual. Yang pelakunya adalah anak dari seorang kiai yang bernama Kiai Haji Muhammad Mukhtar Mukti. Pelaku tersebut bernama Mas Beki. Pemberitaan pertama begitu heboh. Kemudian dari isu puluhan santri dia mengerucut menjadi 11 santri. Di sini saja sudah mulai menjadi tanda tanya. Dari 11 santri dia mengerucut lagi menjadi 5 santri. Tanda tanyanya semakin jelas. Dari 5 santri mengerucut lagi menjadi 1 santri. Dari puluhan korban mengerucut menjadi 11 korban, mengerucut menjadi 5 korban, kemudian mengerucut lagi menjadi 1 korban. Dan 1 yang dihadirkan kemarin adalah saksi korban. Jadi yang tinggal hari ini hanyalah 1 korban. Ini saja sudah cukup menjadi bahan pertimbangan kita untuk menganalisis jauh ke sana bahwa kasus ini patut diduga adalah kasus rekayasa. Nah, sekarang pihaknya Mas Beki sementara unggul nih, lagi unggul-unggulnya nih.
tiba-tiba ada sekelompok orang berjumlahkan beberapa belas orang mengatasnamakan aliansi santri yang di dalamnya juga ternyata ada oknum WCC melakukan aksi di Pengadilan Negeri Surabaya mendesak agar pengadilan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya terhadap Mas Beki. Yang anehnya adalah mereka menggunakan mobil dinas kepemerintahan, yakni mobil dinas BKKBN. Dalam orasi mereka, yang menjadi penekanannya adalah kekerasan seksual, anti kekerasan seksual, stop kekerasan seksual, dan seterusnya. It's okay. Kita terima argumentasi mereka yang menjadi tanda tanya. Fakta persidangan, ini orang yang mengaku sebagai korban mengatakan bahwa ketika mendapat perlakuan tindak kekerasan seksual tersebut, dia membuka kancing baju sendiri. Kamu mendapat perlakuan kekerasan seksual, tetapi kamunya membuka kancing baju sendiri. Berbicara tentang kekerasan seksual, saya membayangkan ada seorang wanita yang dipegang dan kemudian dipaksa membuka bajunya, dan kemudian kancing-kancingnya itu terlepas karena benang-benangnya putus, dan ada bagian-bagian tertentu, misalkan sambungan jahitan di sini itu sobek, ya kan? Saya membayangkan itu kekerasan seksual, artinya ada suatu tindakan pemaksaan yang membuat baju dari orang yang mengaku sebagai korban itu terkoyak atau sobek. Aneh bin ajaib, ada orang yang mengaku sebagai korban kekerasan seksual, membuka kancing bajunya sendiri. Para netizen 62 yang budiman, yang maha pintar, yang maha benar, yang maha sempurna, dan maha segala-galanya, sekali-sekali marilah kita gunakan otak. Saya Kristianto Yenoni. Mari kita bongkar semuanya. Mas Beki harus menggapai kebenaran dirinya, sama seperti Brigadir J yang saat ini saya yakin sudah tenang di alam baka karena sudah menggapai kebenaran dirinya. Salam NKRI.